Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi kita dengan Guru Titi ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Untuk itu siapkan alat tulisnya biar makin mantap ya. Jangan lupa sebelum kita mulai like dan subscribe ya, supaya kalian bisa berlangganan materi-materi yang Ibu sampaikan di channel ini ya. Oke. Baik, pada materi pecahan ini standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipenuhi di sini. Untuk standar kompetensi yaitu memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dapat mendefinisikan pecahan. 2. Dapat memahami pecahan senilai. Yang ketiga, dapat menyederhanakan pecahan. Yang keempat, dapat menyatakan hubungan antara dua pecahan. Yang kelima, dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Baiklah, kita mulai saja materi kita ini dengan judul pecahan. Coba simak cerita ini ya. Ibu membeli sebuah kue, dipotong menjadi 3 bagian. Nah, diberikan pada 2 anaknya, Ani dan Wati. Ani mendapat 2 potong dan Wati mendapat 1 potong. Nah, dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa kue tadi itu dipotong sama ibunya menjadi 3. Yang 2 potongnya dikasih ke Ani dan 1-nya dikasih ke Wati. Nah, coba kalian deskripsikan bagian yang didapat masing-masing anak itu ya. Bisa ya? Mari kita lihat definisi dari pecahan itu sendiri. Untuk memahami tentang definisi pecahan, perhatikan 2 gambar berikut ya. Gambar A itu ada sebuah bidang persegi panjang yang kita bagi atas 3 bagian. Satu bagiannya diarsir ya. Nah, kalau kita mau menyebut yang satu bagian yang diarsir, kita tuliskan atau kita sebut satu yang diarsir dari 3 bagian yang ada ya. Maka bisa kita katakan bahwa bangun A itu adalah 1/3. Nah, perhatikan yang B. Yang B ini ya sama persegi panjang dan luasnya juga sama, tetapi ini dibagi menjadi 3 bagian yang diarsir dan 3 bagian yang tidak diarsir. Jadi semuanya adalah 6. Nah, kalau kita menyebut yang diarsir itu berapa bagian sih? Nah, caranya kita lihat nih, arsirannya 1, 2, 3. Kita tulis dulu 3 dari semuanya 6 ya. Jadi kita 3/6. Jadi begitu ya. Kalau satu yang diarsir, maka 1 per berapa bagian yang ada? Kalau 3 bagiannya 1/3. Begitu ya. Nah, pecahan itu apa? Nah, pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan ditulis dalam bentuk A per B.
dengan A dan B adalah bilangan bulat. A disebut pembilang dan B dikatakan penyebut. Jadi kalau seandainya tadi kita kembali ke A ya, itu 1/3, maka 1 itu kita sebut dengan pembilang dan 3 kita katakan penyebut. Kalau yang 3/6, yang 3-nya kita katakan pembilang dan 6-nya penyebut. Paham? Oke. Setelah kita paham dengan pengertian dari pecahan, maka kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, perhatikan lagi kue yang tadi dibeli sama ibu ya. Kue yang dibeli sama ibu itu kita deskripsikan menjadi 3 bahagian. Nah, yang pertama itu kita bagi 4, yang diarsirnya cuma 1. Jadi seperti tadi, maka kita bisa menulisnya adalah 1/4. 1 tadi kita sebut dengan pembilang, 4 disebut dengan penyebut. Nah, yang kedua itu luasnya juga sama karena tadi kue yang sama ya kan. Tapi di sini dibagi menjadi 8 bagian ya. Nah, yang diarsir hanya 2. Kita bisa tulis 2 dari 8 yang ada. 2/8. 2 disebut sebagai pembilang dan 8 penyebut. Nah, yang ketiga ini kita bagi menjadi 12 bagian. Yang diarsir itu ada 3 bagian dari 12 yang ada. Jadi kita sebut atau kita katakan yang diarsir itu adalah 3/12. Oke. Nah, dari gambar yang 3 ini kita bisa mendeskripsikan tentang pecahan senilai. Ayo, apa itu pecahan senilai? Sekarang kalian lihat untuk bisa memahaminya. 1/4 dengan 2/8 dan 3/12 ini kita katakan pecahan senilai. Kalau kita perhatikan semua luasnya adalah sama yang diarsir itu semua. Karena itu kita sebut dengan senilai. Cara mencarinya bagaimana? Mengetahui dia senilai apa tidak? Nah, caranya adalah 1/4 dengan 2/8 ini, kalau seandainya 2/8 kita sederhanakan, maka kita akan memperoleh bilangan terkecilnya adalah 1/4. 2 kita bagi dengan bilangan yang sama dengan 8. Misalnya 2 dibagi 2, itu jadi 1. 8 juga harus dibagi 2, sama dengan 4. Jadi nilainya sama 1/4. Nah, itulah dikatakan bahwa kedua pecahan ini senilai. Sama dengan 1/4 dengan 3/12. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Jadi ini juga senilai. Jadi begitu ya caranya menentukan apakah dua buah pecahan senilai atau tidak. Oke. Yang ketiga, kita akan membahas cara menyederhanakan pecahan. Nah, dalam menyederhanakan pecahan, ya, misalnya pecahan P per Q, di mana P dan Q-nya itu tidak sama dengan 0. Berlaku P per Q itu akan sama dengan P dibagi C per Q dibagi C. Jadi, harus dibagi dengan bilangan yang
sama. Di mana C itu merupakan faktor persekutuan atau FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, contoh. Nyatakan pecahan 18/45 dalam bentuk paling sederhana. Jadi kita nanti akan menjadikan pecahan 18/45 ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, caranya sesuai dengan petunjuk bahwa nanti akan dibagi dengan bilangan yang sama yang merupakan FPB dari 18 dan 45. Masih ingat kan cara mencari FPB? Nah, di sini FPB dari 18 dan 45 itu adalah 9. Jadi, faktor persekutuan terbesarnya adalah 9. Karena 18 itu bisa 2 dengan 9. 45 juga 5 dengan 9. Jadi, yang sama nanti adalah angka 9-nya. Oke. Yang paling besar itu ya. Jadi nggak ada lagi. Misalnya kalau 1 kali 18, 45 itu nggak bisa dibagi 18 ya. Oke. Kalian bisa kembali membuka-buka catatan atau melihat-lihat lagi bagaimana mencari FPB. Nah. Kemudian 18/45 masing-masing tadi kita bagi dengan FPB-nya. Jadi 18 dibagi 9 dan 45 dibagi 9. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 45 bagi 9 sama dengan 5. Jadi nanti bentuk pecahan paling sederhana dari 18/45 adalah 2/5. Jadi begitu caranya ya. Pertama kalian harus menentukan dulu FPB-nya untuk membagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi kita nanti dapatkan bentuk paling sederhananya. Yang keempat yang akan kita pelajari adalah hubungan dua pecahan. Menghubungkan dua pecahan, kita menggunakan tanda hubung. Nah, tanda hubung dalam matematika yaitu bisa berupa tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan. Ya. Perhatikan dua gambar berikut. Untuk gambar A, hanya satu yang diarsir. Seperti tadi, kita bisa tuliskan 1 dari 3 bagian yang ada, jadi 1/3. Sedangkan bagian B, 2 yang diarsir, 2 dari 3 bagian atau 2/3. Jika kita bandingkan kedua gambar ini, atau kedua persamaan ini, 1/3 dan 2/3, maka kita akan memperoleh hubungan keduanya bahwa yang diarsir, yang 2 diarsir sini itu lebih dari yang 1 yang diarsir, ya kan? Dari gambar juga kelihatan ya. Maka 1/3 kita katakan kurang dari 2/3 atau 2/3 lebih dari 1/3. Jadi begitu caranya ya. Yang kelima, yaitu bentuk lain pecahan. Nah, bentuk-bentuk lain pecahan dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, bentuk campuran. Temukan bentuk pecahan campuran dari 35/4 dengan metode hasil dan sisa pembagian. Nah, bentuk campuran di sini adalah bentuk yang merupakan bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada dalam suatu bilangan itu sendiri. Nah, kita bahas ya tentang 35/4. Akan kita cari bentuk campurannya. Pertama bisa kita menggunakan dengan cara metode hasil dan sisa pembagian ya. Jadi kita bagi dulu nih 35 dibagi 4. 4 kali berapa sih yang mendekati 35?
Oh iya, 4 kali 8. Maka 8 kali 4 kita kalikan jadi 32. Lalu kita cari selisihnya. 35 dikurang 32 jadi 3. Nah, artinya di sini kalau kita bagi 35 dengan 4, maka hasilnya adalah 8 dan sisa 3. Cara menuliskannya, 35 per 8 itu 35 per 4 itu sama dengan 8, sisa 3-nya kita tulis 3 per 4. Kenapa per 4? Karena penyebutnya adalah 4 atau yang kita bagi dengan 4. Jadi seperti itu ya. Boleh juga dengan cara kita mencari seperti tadi ya, kita udah dapatkan nih 35 per 4. Itu kira-kira berapa tambah berapa ya? Oh, yang bilangan bulatnya 32 per 4. 32 per 4 kan jadi bilangan bulat jadi 8 nih. Sisanya 3 per 4. Jadi 8 tambah 3 per 4 kita tuliskan 8 3 per 4. Jadi seperti itu ya. Jadi 35 per 4 kita pecah dulu menjadi bilangan yang penyebutnya harus sama ya. Oke. Perhatikan contoh soal berikut. Temukan bentuk pecahan biasa dari 25 per 9. Jadi kalau tadi kita dari pecahan biasa merubah ke bentuk pecahan campuran, kalau sekarang pertanyaannya dari pecahan campuran kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan cara pertama ya. 25 per 9. 25 per 9 ini sama dengan 2 kita tambah dengan 5 per 9. Ya, ini tambahnya seharusnya di sini ya. Kemudian 2 itu dengan 5 per 9 itu sama-sama kita tuliskan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya sama. Nah, 2 itu karena dia akan menjadi penyebutnya sama-sama 9, sebab ini tadi kan ada 5 per 9. Maka 2 itu sama dengan berapa per 9 sih? Oh iya, 2 itu merupakan 18 per 9. Nanti kita tambah dengan 5 per 9. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dapat kita jumlahkan. 18 ditambah 5, 23 per 9. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua, yaitu 25 per 9 itu kita rubah ke dalam bentuk pecahan ya, yang penyebutnya juga 9. Nah, caranya angka 2 dengan penyebut 9 ini kita kali. 2 dikali 9, kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. Pembilangnya di sini adalah 5. Jadi 2 dikali 9 ditambah 5 per 9. Ya, paham ya? Jadi 2 kali 9 dulu kita tambahkan dengan 5 yang di atas ya, per 9. Baru kemudian 2 kali 9, 18 kita tambah dengan 5. Jadi 23 per 9. Nah, kalian terserah mana kira-kira yang kalian gampang cara merubah bentuknya. Boleh mau cara 1 atau cara 2 itu nggak masalah ya. Yang penting hasilnya nanti akan kita peroleh sama. Baik, kita lihat bentuk desimal. Pecahan bisa kita rubah juga ke dalam bentuk desimal atau bilangan berkoma. Seperti contoh berikut, temukan bentuk desimal dari 3 per 4. Ini juga kita bisa cari dengan dua cara.
3/4 itu sama dengan berapa? Nah, ini kita kali dengan bilangan yang sama. Kita jadikan dulu dia per 100 ya. Jadi untuk menjadikan bilangan desimal, kita bisa rubah ke dalam bentuk per 100 untuk mendapatkan dua angka di belakang koma atau bisa per 10 juga untuk mendapatkan satu angka di belakang koma. Tetapi kalau misalnya kita jadikan 10, maka nanti 4 supaya jadi 10, maka pengalinya nanti adalah bilangan pecahan atau bilangan berkoma. Jadi untuk menghindarinya, maka kita jadikan per 100 ya. 3, nah kali berapa supaya nanti 4 itu jadi 100. 4 jadi 100 kan kali 25, maka 3 juga harus kita kali 25. Ingat pengalinya harus bilangan yang sama. 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25, 100. Jadi nanti 75 per 100. Kita akan rubah ke bentuk desimal. Kalau 100 maka nanti akan ada dua angka di belakang koma. 0,75. Kalau kita baca 75 per 100. Jadi 3/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,75. Nah, cara kedua yaitu dengan cara membagi langsung. 3 kita bagi dengan 4. 3 kita bagi 4 nggak bisa ya. Maka kita tulis dulu 0. Lalu 0 kita kalikan dengan 4. Dapat 0. Kita kurangi. 3 dikurang 0 itu 3. Nah, lalu kita turunkan 0. Jadi 30 ya. 30 dibagi 4, 7. Karena kita turun 0 di sini, maka hasilnya naik koma di sini ya. 0, nah, baru kita tulis 7. 7 kali 4, 28. 0, nggak bisa dikurangi 8. Kita pinjam ke angka 3. Jadi 10 dikurang 8, 2. 2 dibagi 4, belum bisa. Kita turun lagi 0. Ya kan? 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kurang 20, 0. Jadi langsung ya, 0,75. Boleh kalian seperti tadi memilih cara yang kalian lebih gampang dan lebih dimengerti. Oke? Contoh 2, bentuk pecahan dari desimal 0,16. Nah, dari 0,16 kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan 0,16 kita tadi kalau ada dua angka di belakang koma maka dia per 100. Maka tinggal kita tulis 16 per 100. Jumlah angka di belakang koma menyatakan nilai penyebut yang merupakan kelipatan 10. Kalau 1 di belakang koma misalnya 0,1 maka nanti 1 per 10. Tapi kalau 2, 16 ya, maka 16 per 100. Kalau 3 misalnya 165, maka 165 per 1000. Begitu seterusnya ya. Nah, jadi kita dapat menyederhanakan 16 per 100 ini. Bagaimana caranya? Dengan membagi dengan bilangan yang sama. Atau kita bagi dengan FPB-nya. Maka 16 kita bagi 4 dapat 4 dan 100 dibagi 4 dapat 25. Jadi bentuk sederhananya adalah 4 per 25. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya cara menyederhanakan pecahan. Paham ya?
Jadi secara umum dapat dituliskan jika diketahui pecahan P per Q dengan P, Q tidak sama dengan 0, maka berlaku P per Q sama dengan P kali A per Q kali A, atau P per Q sama dengan P bagi B atau Q bagi B, maka A, B konstanta positif bukan 0. Jadi ini kesimpulannya ya. Bisa kita tulis secara umum seperti ini. Nah, mulai dari awal kita telah belajar tentang mengubah bentuk-bentuk pecahan menjadi pecahan biasa, menjadi bentuk campuran, bentuk desimal, dan sebaliknya. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kalian ditugaskan untuk mengerjakan LKS halaman 12 nomor 2 dan halaman 14 nomor 1, 2, 4, dan 5 di buku catatan ya. Nanti apa-apa yang Ibu jelaskan tadi kalian tulis materinya di buku tulis atau buku catatan, kemudian kalian kerjakan tugas yang ada di LKS ini. Lalu difoto. Kemudian tugasnya kalian kirim ke grup WA Matematika, bukan di Japri ya. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa-apa yang telah kita pelajari tadi dapat kalian pahami. Ya. Akhir kata, Ibu ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dengan baik, like, subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.